Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus, bersyukur kepadamu Bapa karena berkat kemurahan-Mu buat kami semua. Kami ada lagi karena anugerah-Mu. Kesempatan yang Tuhan berikan kami percaya, ada maksud Tuhan supaya kami menjalaninya dengan bersyukur dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 9-10. Tertulis demikian. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tugas, pekerjaan, dan aktivitas kita di hari ini, biarlah kita selalu ingat untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Hidup yang kita jalani adalah anugerah Tuhan, dan kita perlu menyadari bahwa oleh karena hidup ini merupakan sebuah anugerah, maka kita perlu untuk senantiasa mengembalikan segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ada satu hal yang perlu kita miliki dalam diri kita, yaitu sifat sadar diri, sebagaimana yang dinyatakan di dalam ayat ini. Kita perhatikan Yakobus 1 ayat 9-10. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Biasanya saudara, orang kaya dan orang miskin menjadi seteru satu sama lain. Orang yang miskin merasa iri hati terhadap yang kaya. Sebaliknya, orang yang kaya merendahkan orang yang miskin. Tapi di sini saudara, firman Tuhan berbicara baik kepada orang kaya maupun orang miskin, supaya sama-sama memiliki sifat sadar diri. Kepada orang miskin, dinyatakan di sini bahwa orang miskin jangan jadi orang yang rendah diri. Dan kepada orang yang kaya dinyatakan jangan menjadi tinggi hati. Orang yang miskin hendaknya mengingat akan kedudukannya yang tinggi, bermegah di dalamnya. Dan orang yang kaya jangan sombong, tapi menyadari akan kedudukannya yang rendah. Kelihatan di sini saudara, satu hal yang berkebalikan dinyatakan untuk dimiliki oleh orang yang miskin dan juga orang yang kaya. Yang miskin jangan putus asa, jangan menjadi rendah diri, jangan merasa tidak punya apa-apa. Sementara itu di satu sisi yang lain, orang yang kaya jangan merasa punya segalanya. Jangan lupa diri, jangan tinggi hati, tapi ingat untuk selalu merendahkan diri. Mengapa sifat sadar diri ini penting, saudara? Supaya kita menjalani hidup dengan benar, dengan perspektif yang sesuai dengan kehendak Allah bagi kita. Kalau keadaan kita mungkin kurang secara ekonomi, mungkin kita di level yang rendah secara sosial, jangan kita merasa rendah diri dan hancur, karena kita punya Tuhan dan kita ini berharga di mata Tuhan. Sebaliknya, kalau kita berhasil, kita kaya, kita punya pencapaian yang luar biasa, jangan kita menyombongkan diri dan lupa akan Tuhan. Sebaliknya, ingatlah selalu akan Dia, karena semua pencapaian kita adalah karena Tuhan. Dan kita perlu menyadari juga bahwa kita ini
Hidup hanya sementara. Segala sesuatu akan berlalu. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki sifat sadar diri sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Ingatlah akan siapa kita. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Dia berkarya begitu luar biasa buat saudara dan saya. Kita ada karena anugerah-Nya. Karena itu mari selalu sadar diri sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Menyadari siapa kita yang berharga di mata Tuhan. Dan bersamaan dengan itu, siapa kita? Yaitu hanyalah hamba-hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian yang Tuhan berikan lewat tuntunan-Mu Roh Kudus bagi kami. Tolong kami supaya kami sadar diri akan keberadaan kami. Sadar diri sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak menjadi sombong dan juga tidak menjadi putus asa, tapi selalu memuliakan Tuhan, bermegah di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami selalu agar kami senantiasa terus mengerti akan kehendak firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dalam rencana Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, yang sedang berduka, yang sedang kehilangan semangat, yang terdampak bencana, yang terikat kuasa kegelapan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, kelepasan, pemulihan, penghiburan, semangat yang baru, jalan keluar yang ajaib. Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.